Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya masih ada yang belum jawab. Saya mau ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma arasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Alhamdulillah, sungguh-sungguh kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-15 ini, malam pertengahan. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih nikmat iman dan Islam. Dan juga alhamdulillah kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Ya, sab-sab rata-rata di masjid ini mengalami kemajuan yang agak signifikan. Ya. Apa boleh buat? Ya. Inilah kondisi umat kita yang harusnya makin berakhir, semangat kita makin kuat. Sebagaimana ayat yang saya bacakan di ayat yang kedua, sabiqum bil khairat biiznillah. Harusnya kita berlomba berbuat baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah sekalian yang berbahagia. Ada satu pertanyaan besar yang secara sederhana mari kita coba kira-kira angkat ya lewat forum ini. Kira-kira orang yang korupsi itu apakah dia ingat ketika dia membaca surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim? Kira-kira bagaimana jemaah sekalian? Ya. Saya pernah mendengarkan salah seorang yang pernah jadi senator, anggota DPD di Jakarta. Anggota DPR pusat itu dan anggota DPD ya, nyaris tidak ada yang tidak korupsi. Ya. Kira-kira pernyataan itu saya sangat percaya karena sistem yang ada di pemerintahan di pusat ya bukan juga memaksa sebenarnya, ya mengkondisikan untuk harus korupsi, ya. Tapi ada saja orang yang tidak korupsi. Ya, kalau dia ingat di surah Al-Fatihah ketika dia sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya. Atau dia ketika membaca doa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah, ya, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu sudah cukup mengharuskan untuk kita tidak korupsi. Ya, saya sebut di Jakarta karena mungkin kalau di sini tidak ada, kecuali kalau ada. Ya. Wallahu alam. Jamaah sekalian yang berbahagia,
saya mengangkat sedikit pertanyaan ini pada ayat yang kedua yang kami bacakan. Itu Allah menggambarkan di kondisi umat. Yang pertama itu adalah summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Ya, kemudian kami wariskan Al-Qur'an ini kepada hamba-hamba kami yang kami pilih di antara mereka. Di antara mereka itu ya, zalimun li nafsi. Masih ada saja orang yang berbuat zalim. Ya. Saya tidak perlu prosentasekan berapa. Kira-kira masih adakah di sekitar kita ini yang tidak peduli dengan kehadiran Ramadan? Yang tidak peduli dengan kehadiran malam ya tarawih seperti ini. Dan juga tidak peduli dengan kehadiran 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar. Tentu masih ada. Karena itu disinyalir oleh ayat. Kelompok yang kedua adalah al-muqtasidun. Mereka sholat, mereka tarawih, mereka puasa, juga mungkin mereka juga umroh, haji dan seterusnya. Tapi mereka juga masih melakukan korupsi. Ya mungkin barangkali tidak terang-terangan, sedikit-sedikit. Ya, tidak langsung lewat tangannya, tapi mungkin lewat tangan orang lain. Ya, ada juga yang seperti itu. Yang pasti jamaah sekalian, kelompok kedua ini adalah kelompok pertengahan. Ya, impas. Dia berbuat baik tapi juga masih berbuat dosa. Hanya satu jamaah sekalian yang lolos. Sabiqum bil khairat biiznillah. Ya, orang yang berlomba berbuat baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah mudah-mudahan kita ini adalah kelompok yang terakhir. Ya, mudah-mudahan dari hari pertama sampai hari terakhir Ramadan kita menjaga spirit dan semangat kita untuk mencari, memburu kemuliaan, keberkahan dan keutamaan Ramadan. Lebih khusus lagi 10 hari terakhir. Ya. Makanya hadis yang berturut-turut itu tidak main-main jamaah sekalian. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama fi lailatul qadar imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa, barang siapa yang berdiri salat tarawih, barang siapa yang 10 hari terakhir mencari, memburu dan berjuang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Saya ingin men-stressing satu kalimat saja yang mohon maaf, tidak mungkin tidak semua orang membahasakan seperti itu. Tapi ada ulama yang membahasakan begini. Apa yang dimaksud dengan ihtisab? Ya. Ihtisab itu kebanyakan diartikan sebagai karena mengharap pahala. Ya, padahal yang tidak kalah penting adalah ihtisab itu diartikan ya, tidak ada aktivitas kita di bulan Ramadan ini yang sia-sia. Ya. Maksudnya adalah sejak kita makan sahur sampai buka puasa sampai malam tarawih, kita itu betul-betul membuat program aktivitas yang memberikan dukungan kuat kepada nilai puasa kita. Ya. Kira-kira kita bertanya, masih adakah yang sia-sia yang kita lakukan? Masih banyak. Ya, masih ada. Saya punya pengalaman waktu kecil, masih SD kelas 1-2. Habis salat subuh main domino. Ya. Ini pengalaman yang sangat tidak baik. Ya. Menjelang duhur juga masih main domino. Ya syukurlah. Waktu duhur tiba pergi salat duhur. Habis salat duhur main domino lagi. Ya. Inilah pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan puasa. Tapi bagi anak-anak itu biasa saja. Tapi yang kita ini yang sudah akil balik, yang sudah dewasa, ya masih banyak juga yang sia-sia jamaah sekalian. Salah satu yang sia-sia itu adalah ada benda tipis yang selalu menyertai kita ke sana kemari. Itu yang disebut dengan HP. Ya, benda halus, ya, barang halus, ya.
Dia makhluk halus yang kedua setelah syaitan. Ya. Ada yang membahasakan begitu jamaah sekalian. Kalau setan itu dikatakan inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh. Fattakhizuhu aduan. Maka jadikanlah setan sebagai musuh. Dipastikan jamaah sekalian, kalau kita ini dalam keadaan baik, dalam keadaan beriman, dalam keadaan ingat Allah, ya, kita terhindar dari setan. Tapi dalam waktu yang sekejap kita bisa dipengaruhi oleh setan. Ya. Dan itu harus kita pastikan dan kita yakini itu karena setan yang ganggu kita. Ya, contohnya sangat sederhana, jamaah sekalian. Mungkin kita hanya duduk-duduk di depan rumah. Tiba-tiba mohon maaf, ada perempuan lewat di depan kita. Awalnya saya tidak akan lihat, saya tidak mau lihat. Tapi setan terlalu mudah, ya, mempengaruhi kita. Lihat sedikit saja. Ya, lihat sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Setelah kita lihat, menarik juga. Wah. Oh ya. Ya. Bukan hanya Pak Ketua, semua kita ini punya pengalaman. Ya. Sama dengan kalau buka HP. Buka HP, kita ini hanya mau lihat adakah informasi masuk. Ya. Oh, ada betul. Tapi bukan hanya itu. Kita buka yang lain, kita buka yang lain, kita buka yang lain. Dan habis waktu kita di situ. Buktinya jamaah sekalian, kalau kita mengaji baru 1-2 lembar, kita diserang ngantuk luar biasa. Tapi kalau buka HP 2-3 jam tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi luar biasa ini. Ya, saya mau mengatakan HP itu lebih kejam daripada setan yang kita tidak lihat. Ya. Realitasnya begitu jamaah sekalian. Ya, apalagi kalau sudah ada yang SMS. Ya, wah, kalau di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, itu lebih berbahaya lagi. Ya, kita tidak cerita tentang itu. Jemaah sekalian yang berbahagia. Saya lanjutkan. Maka sebenarnya jemaah sekalian, dalam ayat lain disebutkan wa anna hadza sirati mustaqima. Ya, dan sungguh ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikuti jalan yang lurus itu. Jadi suatu ketika Rasulullah dan para sahabat duduk-duduk. Ya. Kemudian Rasulullah menggaris satu garis lurus. Dan kiri kanannya digaris. Ya, kiri kanannya digaris. Hai sahabat, tahukah kalian garis lurus ini? Ya. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Kalau kita ini di garis lurus, mulai dari start sampai terakhir itu lurus, insya Allah kita akan selamat. Tapi sedikit saja kita berubah niat tadi, ya, melenceng sedikit saja, ya, maka ujungnya akan sangat jauh sekali. Ya, bayangkan jemaah sekalian. Dan kata ayat tadi, fattabi'uh wa la tattabi'us subulah. Jangan mengikuti jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili. Kita akan bercerai, akan keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalikum wasahkum bih la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah perintahkan supaya kita ini bertakwa. Haza kitabun mubarakun. Wa haza kitabun mubarakun. Dan kitab Al-Qur'an ini adalah penuh dengan keberkahan. Ya, subhanallah. Al-Quran ini penuh dengan keberkahan. Saya mau tanya jemaah sekalian, sebesar apa, seperti apa kecintaan kita ini kepada Quran? Ya, terutama bulan Ramadan. Kalau kita ini jujur jemaah sekalian dan menjadikan Quran ini sebagai pegangan kita, ya, dia yang mewarnai kita Al-Quran ini, subhanallah, luar biasa. Saya ingin mengatakan mengapa 5 ayat pertama itu yang diperintahkan tentang tauhid. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Isinya Iqra itu adalah tauhid. Bagaimana kita ini mengenal Allah dan bagaimana kita ini
diperkenalkan oleh Allah. Siapa manusia itu? Akhirnya kita ini harus sadar. Kita ini harus bersaksi mengakui Allah itu esa. Tapi di ayat yang kedua, di surah yang kedua yang saya akan sebutkan, di surah Al-Qalam itu ada kurang lebih 3 tahun Rasulullah tidak menerima wahyu. Itu yang disebut dengan masa fatrah, masa berhenti wahyu turun. Ya. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah melakukan cemoohan kepada Rasulullah. Hai Muhammad, kalau engkau ini seorang nabi, mengapa hanya 5 ayat saja yang turun? Ya. Allah tentu tahu persis bagaimana caranya menjawab. Turunlah surah yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Secara khusus saya ingin menjawab tentang tadi jamaah sekalian, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau Muhammad dengan Al-Qur'an engkau menjadi gila. Ya. Saya ingin mengatakan jamaah sekalian, ketika kita ini banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Kita warnai hidup kita dengan Al-Qur'an, kita banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an, insyaallah kita tidak akan pernah gila. Bahkan dalam satu ayat disebutkan, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang senantiasa mentilawah Al-Qur'an, membaca, mentadabburi, mengerti Al-Qur'an ini. Ya, kemudian dia selalu memperbaiki ibadah salatnya, salat jamaahnya dia jaga. Ya. Jauh rumahnya, tidak mengenal lelah, tapi dia jaga salat jamaahnya. Dan yang ketiga adalah dia senantiasa berinfak, bersedekah, baik dalam keadaan terang-terangan maupun diam-diam. Apa jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala? Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang perniagaannya tidak pernah rugi. Maksudnya adalah orang yang akhir-akhir hidupnya, mohon maaf, terutama kalau kita ini sudah berumur kira-kira 55 ke atas, sudah masa pensiun lah. Ya, tidak usahlah kita paksa diri kita mau cari uang. Ya, maksa diri cari uang. Ya, apa istilahnya, banting tulang mau cari uang. Lebih baik kita konsen 3 hal tadi. Tiap hari kita baca Quran, tilawah, tadabburi Al-Quran. Yang kedua kita jaga salat jamaah. Dan yang ketiga adalah kita bersedekah setiap hari, terang-terangan atau diam-diam. Allah memberikan jaminan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu perniagaan yang tidak pernah rugi. Hidupnya orang begitu tidak pernah rugi jamaah sekalian. Insyaallah tidak akan rugi hidupnya. Ya. Daripada kita memaksa diri, ya banting tulang, harus cari uang. Ya, kita ini punya anak, ya. Harusnya mengerti seperti apa, dan tidak perlu kita juga memaksa diri, ya, untuk cari uang dengan segala, ya, kekuatan kita, kemampuan kita. Tapi lebih konsen kita untuk persiapan menjelang kematian kita. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa baiknya. Kembali jamaah sekalian yang berbahagia. Wa innalaka la'ajran ghayra mamnun. Orang yang berquran itu tidak pernah, ya, tidak dibalas oleh Allah. Yang balasannya tidak pernah putus. Dan yang paling hebat jamaah sekalian, orang yang berquran itu adalah orang yang diberikan akhlak yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu yang menarik, dalam kehidupan kita ini selalu diperhadapkan dalam 2 hal. Ya. Inna hadainahu sabila. Ini adalah jalanku yang lurus. Imma syakira wa imma kafura. Ada sebagian orang yang bersyukur dan ada sebagian orang yang kufur. Ya, jalan itu sudah lurus, tapi kita ini selalu kadang-kala mengambil, ya, yang lain. Ya, karena godaannya lebih besar. Ya, karena bujukannya lebih besar, karena lebih menarik, lebih indah dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita orang beriman jemaah sekalian, maka kita akan memilih
satu jalan saja. Ya. Tadi ihdinas siratal mustaqim. Ya. Fasatubsiru wa yubsirun, kamu akan lihat orang yang berquran dengan orang yang tidak berquran. Ya. Bagaimana orang yang berquran itu? Ya. Jamaah sekalian, dalam ayat yang sangat terkenal, populer, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Ya, kami turunkan Al-Qur'an penuh dengan berkah untuk ditadabburi ayat-ayatnya, untuk dimengerti ayat-ayatnya jemaah sekalian. Makanya kalau kita baca Quran, jangan hanya membaca saja. Sekali-sekali kita tadabburi. Kita perlu yang terjemahannya, dan lebih baik lagi kalau ada tafsirnya. Ya, supaya kita tahu betul maksud ayat. Seperti apa maksudnya ayat ini. Ya. Bahkan mungkin lebih lengkap kalau kita paham ya, asbabun nuzulnya. Ya, untuk apa? Jamaah sekalian, waliyadzakkara ulul albab, supaya dia menjadi nasihat, menjadi peringatan untuk kita bagi orang-orang yang berakal. Ya, contoh tadi jamaah sekalian, seandainya orang tahu betul di surah Al-Fatihah itu ketika dibaca ihdinas siratal mustaqim, wah subhanallah, kaya raya kita ini jamaah sekalian. Ya, kaya raya kita ini. Tidak ada orang yang dengan segala iming-imingnya, ya, meskipun itu miliaran dan triliunan, tidak ada masalah. Saya tidak mau, bukan hak saya itu. Yang saya mau ambil itu hak saya. Ya, sebagai anggota apa, sebagai pejabat apa, ya, struktural atau non struktural, mulai dari tingkat RT sampai presiden. Ya, yang mana hak saya itu yang saya ambil, yang bukan saya tidak akan ambil. Ya, karena itu satu tetes saja masuk di dalam diri saya ini yang tidak halal, itulah yang menyebabkan saya masuk neraka, dan doa-doa saya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah jemaah sekalian, kalau yang mewarnai hidup kita ini adalah Al-Qur'an, kita akan selamat di dunia dan di akhirat insyaallah. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.